Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar di mana saja berada, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua kita Bapak Haji Eru, Sekretaris kita Bang Haji Surya, kemudian orang tua kita Bapak Haji Jayadi, atau Bapak Haji Mat Angin, dan Wan Haji Nopal, serta Mang Kuranda dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kumpul dalam rangka pengajian sebagaimana biasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini insya Allah kita akan kaji tafsir Jalalain surah Al-Ma'un. Siap-siap yang membaca surah Al-Ma'un yang berjudul nanti judulnya pagi ini yaitu berjudul peningkatan kepedulian terhadap anak yatim dan orang-orang miskin. Insya Allah dijamin masuk surga. Silakan kepada yang membaca untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mutnya, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-107, surat Al-Ma'un, barang-barang yang berguna. Makiyah atau Madaniyah 6 atau 7 ayat, atau sebagiannya di Mekah dan sebagiannya lagi di Madinah. Turun sesudah surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan? Maksudnya, apakah kamu mengetahui orang itu jika kamu belum mengetahui? Wadzalika alladzi yad'ul yatim. Wadzalika, maka dia itulah, sesudah lupa ditetapkan adanya lafaz huwa. Artinya maka dia itulah alladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya dia terima. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan dirinya atau orang lain ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-As ibnu Wail atau Al-Walid ibnu Mughirah. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang lain. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.
artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya di dalam sholatnya atau dalam hal-hal lainnya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna, artinya tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan orang lain, apalagi memberikannya seperti jarum, kapak, kecuali mangkuk dan kapak, kuali, mangkuk dan sebagainya. Shadaqallahul azim. Terima kasih guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau hai Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan? Biddin bil jazai, artinya hari pembalasan, wal hisab atau penghisaban. Maksudnya hal arab tahu wa illam ta'rifhu. Apakah engkau mengenalnya atau belum mengenalnya? Padzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Padzalika bitakdiri huwa ba'dal pa. Kalimat padzalika dengan takdir huwa sesudah pa. Yang seharusnya asalnya bahwa dzalika. Jadi di sini tertulis padzalika. Alladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia adalah orang yang menghardik anak yatim, ayat fa'uhu bi'unfin an haqqihi, artinya menghardiknya dengan keras daripada hak-haknya. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya orang yang menghardik anak yatim itu dosanya sama juga dengan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi sangat besar sekali dosanya bagi orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya memaki, ketika anak yatim itu mempunyai kesalahan atau yaitu melakukan ulah yang tidak diinginkan, akhlaknya kurang bagus, kemudian langsung dicaci makinya dan lain sebagainya. Itu bila terjadi anak yatim, dia melakukan ulah yang kurang baik terhadap kita, seumpama akhlaknya kurang bagus, itu sebetulnya kesabaran kita lagi diuji. Kesabaran kita lagi diuji oleh Allah. Sabar atau tidak? Ketika diuji semacam itu. Kalau memang sabar, imannya kuat, dia sabar, alhamdulillah lulus daripada ujian tersebut. Sebab yang namanya anak yatim kadangkala, ya karena dia pendidikannya kurang. Kenapa pendidikannya kurang? Ya orang ayahnya sudah tidak ada. Siapa yang memberi pendidikan kepada dia? Kecuali anak-anak kita yang masih lengkap kedua ibu bapaknya. Insya Allah pendidikannya cukup. Kedua ibu bapaknya mendidik dan mengarahkan. Insya Allah akhlaknya bagus. Tingkah lakunya baik. Namun bagi anak-anak yatim karena mereka orang tuanya sudah tidak ada, pendidikannya kurang. Dia berlaku semacam itu ya wajar. Karena kurang pendidikan, karena yang mendidik dia sudah tidak ada,
Nah, dan kita harus menyadari itu. Bila ada anak yatim berlaku hal yang semacam itu, kita harus menyadari bahwa kita betul-betul lagi diuji kesabaran. Ya mudah-mudahan kita menghadapi anak yatim yang apabila mereka melakukan akhlak yang kurang baik terhadap kita, mudah-mudahan kita akan berbuat kesabaran terhadap mereka. Tetap kita kasihi, kita sayangi mereka. Sebab kalau dihardik, dimaki dan lain sebagainya, itu Allah sangat marah. Arsy bergerak-gerak sangat marahnya terhadap orang-orang yang menghardik, yang memaki, yang memarahi anak yatim tersebut. Kepada siapa mereka harus mengadu ketika kita marahi? Nah, oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita bersabar bila ada anak yatim tingkah lakunya kurang baik terhadap kita, karena kita lagi diuji oleh Allah, dan kita tetap bersabar dan menyayangi mereka. Dan apalagi kita sebagai orang yang berada seumpama punya rezeki lebih. Bila ada anak yatim di depan rumah kita, seumpama ada berapa anak yatim, umpamanya yang dekat lah, ada 2, 3, atau 5 anak yatim, itu kita kasih hadiah. Apalagi tuh, kita kasih hadiah setiap seminggu sekali, seumpama ya seminggu sekali kasih umpamanya 100 ribu. 100.000, 5 orang kan baru 500. Setiap Sabtu sore umpama kita kasih, kita berikan buat dia modal belajar, ongkos pergi sekolah dan mengaji. Kita kasih rutin setiap minggu, setiap Sabtu. Itu luar biasa. Allah sangat senang kepada orang-orang yang berbuat demikian. Ini kadangkala orang cinta sayang sama anak yatim pakai musim, hanya tanggal 10 Muharram saja. Sebetulnya boleh kita cinta sayang terhadap anak yatim, yaitu di bulan Muharram ini. Dan yang terpenting ya setiap minggunya tadilah semacam itu. Ya, karena kan mereka membutuhkan makan dan lain sebagainya setiap hari, bukan setiap tahun sekali. Kadang ada cuma setahun sekali mengadakan lebaran anak yatim tanggal 10 Muharram. Besok-besoknya tidak, ini kurang bagus. Boleh digelar ya untuk mengadakan lebaran anak yatim setiap tanggal 10 Muharram. Diajak teman-teman dan lain sebagainya, apalagi dibentuk suatu kepanitiaan, dari jauh-jauh hari dikumpulkan dana, setelah terkumpul kemudian berapa anak yatimnya yang harus dihadirkan, diberikan nanti hadiah, kasih makan dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Ya, sangat bagus buat kaum muslimin wal muslimat yang mengadakan mengumpulkan anak-anak yatim pada tanggal 10 Muharram, dijadikan lebaran buat anak yatim, itu sangat bagus. Hadisnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man damma yatiman baina yatamal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi. Barang siapa yang mengumpulkan anak yatim, kebanyakan mengumpulkan anak yatim ini yaitu pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura. Di antara ya anak-anak yatim kaum muslimin, artinya anak yatimnya itu hanya orang-orang muslim saja. Ila ta'amihi wa syarabihi, kemudian diberi makan, dikasih minum, dikasih hadiah, itu namanya lebaran. Ngadain lebaran buat
mereka buat anak-anak yatim. Maka orang-orang tersebut yang menginfakkan sebagian hartanya untuk anak-anak yatim tersebut, hatta yughniyahumullah, sehingga Allah berikan hidup berkecukupan. Artinya berkecukupan itu rezeki bukan harus banyaknya luar biasa. Dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, itu namanya berkecukupan. Orang-orang yang mengadakan lebaran anak yatim, mengumpulkan anak yatim, kemudian orang-orang tersebut nanti rezekinya akan Allah beri kecukupan buat dia. Bukan hanya itu, wa aujaballahu ta'ala jannata al-battatah, dan pasti Allah akan memasukkan surga kepadanya. Ya, mudah-mudahan buat kita semua, karena kita meningkatkan kepedulian kita terhadap anak yatim, insya Allah dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Juga berikutnya ada hadis yang kedua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masaha ala roksi yatimin rahmatan." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena kasih sayang, diusap itu kepalanya anak yatim, ngusapnya dari depan ke belakang, belakang ke depan. Maksudnya supaya banyak terkena kulit tangan ini, terkena rambut anak yatim. Jadi setiap satu rambut anak yatim yang nempel, itu Rasul jelaskan, kata Allahu lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatan. Allah catat untuk dia, Allah berikan pahala untuk dia setiap satu helai rambut yang mengenakan tangan, itu adalah satu kebaikan. Pahalanya satu. Jadi kalau kita ngusapnya dari depan ke belakang, belakang ke depan, itu banyak yang nempel di kulit tangan kita. Ingat, setiap satu helai rambut yang kena itu pahalanya 10 kebajikan. Pahalanya satu kebajikan. Berapa ratus rambut itu yang kena pada tangan kita. Nah, sekarang bagaimana kalau anak yatim itu sudah agak besar? Anak yatim itu sebetulnya yang paling afdol yang masih kecil sampai dia balik. Tapi kalau dia berpendidikan, anak yatim sekolah, ngaji, ya meskipun sudah agak besar, dia udah sekolah MTS atau SMP, dia udah sekolah SMA, karena dia berpendidikan, ya, lagi sedang menjalankan pendidikan, bolehlah anak yatim yang sudah besar, yang udah SMA itu, karena dia sedang menjalani pendidikan, kita kasih, panitia mengasihnya bingkisan kepada anak yatim yang sudah besar itu, boleh. Namun yang paling afdol yang agak kecil-kecilan lah, yang masih kecil-kecil. Nah itu, jadi kalau memang dananya banyak, yang meskipun sudah berusia udah menginjak SMA, dia datang umpamanya perempuan pakai kerudung, nggak harus dibuka kerudungnya, diusap dari depan ke belakang, belakang ke depan, nggak usah, isyarat aja itu mah. Kalau yang udah besar begitu mah. Yang kecil maksudnya yang diusap dari kepalanya dari depan ke belakang, belakang ke depan. Nah, yang kecil. Kalau yang sudah besar tadi, ya diusap kepalanya hanya isyarat saja. Yang mudah-mudahan pahalanya sama. Kemudian wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan. Allah hapus kesalahan bagi orang yang mengusap kepala anak yatim itu. Setiap sehelai rambut yang kena tangan, itu Allah hapus. Kesalahannya satu kesalahan. Coba sekali usap.
berapa ratus helai rambut yang kena tangan. Jadi berapa banyak kesalahan kita yang dihapuskan oleh Allah. Bukan hanya itu, wa rafa'alahu bikulli sya'ratin darajatan, dan Allah angkat derajatnya dengan setiap sehelai rambut yaitu satu derajat. Jadi derajatnya diangkat oleh Allah. Derajat ini nggak bisa diusahakan oleh manusia. Allah yang mengangkat derajat manusia. Berapa banyak orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, mereka lebih mulia daripada yang lain karena derajatnya diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan sebab kita, yaitu menyayangi anak yatim, memberikan hadiah, mengusap sebagian kepalanya, mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah dan dijamin rezeki kita berkecukupan, dan insya Allah kita akan dimasukkan nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua,